Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Al-hadits. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita rezeki keimanan, keislaman, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ini untuk melaksanakan perintah Allah. Salah satunya adalah salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebenar-benar takwa. Karena takwa adalah modal utama, terutama bagi orang yang beriman, untuk mengarungi kehidupan di dunia ini yang hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Bukan yang paling banyak harta, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang dia popularitas, tapi di sisi Allah yang paling mulia adalah mereka yang paling takwa. Sidang Jumat rahimakumullah. Sudah jalan 3 minggu kita meninggalkan bulan Ramadan, yang dimana di bulan itu kita dilatih, dididik untuk meraih predikat la'allakum tattaqun. Lantas para ulama menyampaikan kepada kita, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Sedikitnya bulan Syawal ini ada 3 makna. Yang pertama adalah irtafa'a, yakni peningkatan. Lantas apa saja yang perlu ditingkatkan? Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan
keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Orang yang beriman pasti terus menerus akan menambah keimanannya kepada Allah. Bahkan setiap aktivitas yang dia jalankan, unsur utamanya adalah iman. Apa contohnya? Ketika seorang beriman ditanya, kenapa engkau berbuat baik, memenuhi nafkah keluarga, maka jawab orang yang beriman, karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh. Kenapa engkau berbuat baik kepada bawahanmu, kepada apa-apa yang menjadi tanggunganmu, karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh. Itu adalah iman. Berikutnya yang ditingkatkan apa? Amal-amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman wujudnya adalah amal, maka Allah memanggil dalam Al-Quran di banyak surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang beriman pasti akan melakukan amal solih. Lantas apalagi yang perlu ditingkatkan? Setelah amal, maka akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya pendendam menjadi penyayang, yang tadinya pemukul menjadi perangkul, yang tadinya dia tidak peduli dengan lingkungan, maka dia menjadi orang-orang yang peduli. Itulah 3 hal berkaitan dengan peningkatan iman, amal, dan juga akhlak. Berikutnya makna Syawal yang kedua adalah ibtida'il khair, yakni permulaan yang baik untuk melakukan sesuatu. Maka orang Indonesia memiliki budaya yang sangat luar biasa ketika Syawal. Ada mudik, ada halal bihalal. Ini adalah salah satu upaya untuk apa? Untuk mengawali kebaikan. Bahkan bulan Syawal ini banyak yang melangsungkan pernikahan. Karena apa? Syawal itu ibtida'il khair, permulaan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ketika ada rumah tangga misalnya yang sebelumnya tidak harmonis, maka di bulan Syawal ini kita berupaya untuk mengharmoniskan. Apabila misalnya ada keluarga kita yang sudah jauh, maka bulan ini adalah bulan yang sebagai momentum untuk memperbaiki. Berikutnya yang ketiga, Syawal itu bermakna al-istimrar, yang artinya adalah berkelanjutan. Apa yang dilanjutkan? Yang dilanjutkan adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita gembleng, yang sudah kita latih di bulan Ramadan. Apa misalnya? Ketika bulan Ramadan kita berdisiplin dalam waktu, dalam ibadah puasa misalnya. Setelah imsak kita menahan sampai ketika azan maghrib berkumandang, waktunya berbuka. Bahkan sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Disiplin dalam waktu dan ibadah. Lantas apalagi yang perlu dilanjutkan? Sabar. Ketika bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar dalam hal apapun. Ketika misalnya seseorang bertemu dengan orang yang menjahiliyah, jahil dia, berkata-kata kotor, maka kita katakan ana shaimun, aku sedang berpuasa. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Bahkan para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian. Berikutnya apalagi yang mesti dilanjutkan? Yang mesti dilanjutkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita dari kemaksiatan, dari hal-hal yang negatif. Kita berupaya di bulan Ramadan itu
menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bahkan kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah 3 hal: disiplin dalam waktu dan ibadah, sabar dalam menghadapi ujian, mengendalikan nafsu dari maksiat dan perilaku negatif. Maka ada sebuah yang disampaikan oleh para ulama, sebuah kalimat, kun robanian walatakun romadonian. Janganlah engkau menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Rob, hamba Tuhan. Karena tidak sedikit di mana ketika Ramadan rajin, setelah Ramadan dia lalai kembali. Ramadan membaca Al-Quran, setelah Ramadan Al-Quran disimpan kembali. Di bulan Ramadan berpuasa, tapi setelahnya tidak berpuasa, ditinggalkan kembali. Maka kun rombanian walatakun romadonian. Jadilah hamba Rob dan jangan menjadi hamba Ramadan. Maka dari 3 definisi Syawal tadi, irtafa'a, peningkatan, ibtida'il khair, permulaan yang baik untuk melakukan sesuatu, dan al-istimrar, yakni berkelanjutan. Maka ada satu kata yang dimana bisa disimpulkan, yakni al-istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Orang yang istiqomah, Allah akan turunkan malaikat kepadanya, sehingga ketika malaikat turun, apa yang terjadi? Didoakan kebaikan, kehidupannya berkah. Bahkan orang yang istiqomah, dia akan diberi ketenangan ketika bersedih hati. Bahkan Allah berikan kabar gembira, yakni surga yang telah dijanjikan kepadamu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Badui. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kata yang dimana satu kata ini, satu kalimat ini aku bisa menjalankan agama ini. Maka kata Rasulullah, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Orang yang beriman pasti dia menambah dengan ilmu agar imannya kokoh. Dan buah dari ilmu itu amal. Buah dari amal adalah istiqomah. Lantas apa sajakah yang bisa menjadikan kita istiqomah? Sedikitnya ada 5 hal yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Yang pertama adalah menambah ilmu kita. Setiap amalan boleh jadi tidak diterima di sisi Allah karena tidak adanya ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Ingin keduanya maka dengan ilmu. Yang pertama ilmu. Yang kedua adalah menjaga lingkungan kita. Agar apa? Agar kita dalam lingkungan yang sholih. Karena lingkungan yang tidak sholih akan mencuri karakter kita, akan membawa kita kepada keburukan. Seperti misalnya seorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan
dapat wanginya. Tapi mohon maaf, ketika misalnya bergaul dengan pandai besi, akan terciprat apinya. Yang ketiga adalah memperbanyak ketaatan. Semakin kita berbuat taat, maka kita akan Allah jauhkan dari maksiat. Kenapa seorang maksiat? Boleh jadi karena ketaatannya masih jauh, bahkan masih sedikit. Yang keempat, agar istiqomah, dia memiliki tujuan hidup. Orang yang beriman, dia punya tujuan dalam kehidupannya. Dia hidup bukan untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup. Dan tugas orang-orang yang beriman, orang-orang muslim adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang terakhir, agar kita menjadi istiqomah adalah bagaimana kita memperbanyak doa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah kekuatan orang yang beriman. Itulah 5 hal yang bisa menjadikan kita istiqomah. Yang pertama adalah menambah ilmu. Yang kedua adalah menjaga pergaulan kita dalam lingkungan yang sholih. Yang ketiga, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yang keempat, memiliki tujuan hidup, yakni untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Bahkan dalam Al-Quran ada doa untuk istiqomah yang bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jemaah rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa istiqomah itu membuat kita beruntung, maka marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang istiqomah. Berbicara orang yang istiqomah, maka ini adalah keistimewaan. Ketika seseorang berilmu, maka orang yang berilmu itu berpotensi rugi kalau ilmunya tidak diamalkan. Orang yang beramal boleh jadi masih berpotensi rugi kalau dia tidak membarengi amalnya dengan ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beramal berpotensi rugi kalau dia tidak istiqomah. Maka istiqomah adalah kunci. Marilah di bulan Syawal ini kita tingkatkan iman kita, ilmu kita, amal kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ibadah. Marilah kita menundukkan kepala kita
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.